melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan K3S untuk gugus 10, 11, dan 12. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan kesempatan hari ini, di mana saya mengetahui bahwa kesibukan dari Bapak Ibu semuanya, tapi menyempatkan untuk hadir di kegiatan kita hari ini. Semoga dengan pertemuan ini kita semua dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di wilayah kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kepala sekolah di gugus 10, 11, dan 12 Kota Palopo. Tujuan yang kedua dari pertemuan kita kali ini yaitu pengimbasan kegiatan advokasi dan pendampingan STM pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan BPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini akan mengibaskan materi yang diterima oleh 4 kepala sekolah yang mengikutinya di Makassar. Adapun susunan acara pada kesempatan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan seperti yang sedang berlangsung pada kesempatan hari ini. Yang kedua yaitu sambutan dari Ketua K3S Kota Palopo. Yang ketiga yaitu materi tentang pembelajaran mendalam dan supervisi akademik. Insya Allah materi ini akan dibawakan oleh Ibu Rini SPD. Selanjutnya materi yang kedua yaitu KA dan Kode yang akan dibawakan oleh Akbar SPD. Materi yang ketiga yaitu SPNI, insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Ita Rahmayanti SPD. Selanjutnya materi yang keempat yaitu G7 KIH dan kurikulum, insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Ma'rifah SPD. Adapun materi yang kelima yaitu terkait dengan Permendikbud terbaru, insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Kasih PTK dalam ini Pak Mahyudin Eko. Selanjutnya kegiatannya yaitu diskusi dan tanggapan dari hasil materi yang telah diterima dan selanjutnya penutup. Itulah susunan acara pada kesempatan hari ini. Itu ada di mana acara ini adalah pemaparan tentang materi oleh 4 narasumber kita. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S Wilayah Gugus 10, 11, 12. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari Gugus 10, 11, 12. Teristimewa yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir pada hari ini mewakili sekolah satuan pendidikan masing-masing. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat berupa kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan yang terkait dengan tupoksi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang kita lakukan pada hari ini, mohon izin Pak Ketua kami menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang kami ikuti beberapa hari yang lalu, yang dimana kegiatan ini adalah mitra atau kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Palopo bersama dengan BBPM, di mana pembahasan dari kegiatan tersebut adalah terkait dengan program prioritas Menteri Pendidikan atau dalam hal ini adalah Kemendikbud. Untuk itu Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan ini kami di sini 4 orang yang mewakili. Izinkan kami untuk berbagi, bukan menggurui Bapak Ibu, karena sejatinya seperti yang kita tahu ada hal baru, butuh proses yang panjang untuk memahami. Berarti kami di sini hanya sharing apa yang kami dapatkan, kami memberikan informasi sesuai dengan
informasi yang kami dapat dari pelatihan tersebut. Berarti sekali lagi di sini kami bukan sebagai narasumber yang hebat, tetapi intinya kita hanya berbagi sharing terkait dengan program prioritas yang penting. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di atas, ada dua istilah baru, ada yang baru dan ada yang lama. Pembelajaran mendalam dan supervisi akademik, apa kaitannya? Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa saat ini dunia pendidikan bergerak begitu cepat untuk bertransformasi menjadikan pendidikan yang lebih mendalam. Nah, untuk itu bergerak itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya ruang atau bimbingan. Nah, kita di sini sebagai kepala sekolah atau sebagai fasilitator diberikan ruang di mana ada kegiatan supervisi akademik yang bisa menjembatani Bapak dan Ibu guru hebat kita di sekolah untuk menerapkan praktik pembelajaran mendalam di sekolah. Jadi boleh dikata supervisi akademik ini adalah salah satu ruang atau jembatan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah nantinya untuk memperkuat penerapan pembelajaran mendalam di sekolah. Jadi bedakan itu supervisi akademik dengan supervisi. Ya, sedikit dengar supervisi akademik. Kita pada hari ini adalah pembelajaran mendalam, di mana materi ini membahas tentang prinsip pembelajaran mendalam. Ya, jadi ini yang penting, prinsip dalam pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebentar kita spill apa-apa saja ciri khasnya dari ketiga prinsip tersebut. Karena alhamdulillah di sekolah kami sudah buat kerangka kerja pembelajaran mendalam, kami sudah pasang, berarti sudah ada nih rohnya pembelajaran mendalam di ruangan ini. Ini kerangka yang paling penting di atas, yaitu ada 3 prinsip dan 3 pengalaman belajar. Terus yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan supervisi akademik. Jadi terkait dengan supervisi akademik ini adalah mencakup studi kasus, di mana pelaksanaan supervisi akademik di sekolah pada tahap pertemuan ada 3 tahap, yaitu yang guru penggerak pasti tahu ini. Ada berapa guru penggerak di sini kemarin? Pasti tahu karena ada observasi, dan ada pasca. Jadi sebelum melakukan observasi ada pertemuan awal untuk membahas kira-kira apa praktik pembelajaran yang harus kita lakukan. Mungkin ada gambaran atau solusi yang akan diberikan oleh kepala sekolah. Terus setelah itu laksanakan observasi. Observasi itu action. Setelah observasi, kepala sekolah masuk memantau. Setelah memantau, mungkin kepala sekolah memiliki catatan sesuai dengan diskusi di pra. Setelah itu ada lagi pertemuan pasca. Pasca artinya setelah observasi, setelah refleksi atau evaluasi dari kepala sekolah terkait dengan observasi yang dilakukan tadi. Jadi ada 3 nanti proses yang harus kita lakukan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan penilaian Bapak Ibu, beda dengan supervisi penilaian kinerja. Itu yang harus kita bedakan. Jadi coaching itu dilakukan, ini adalah prosesnya, caranya coaching. Nah, sekarang saya lanjut, jadi itu saya skip saja. Nomor 13, di mana di dalamnya bukan diganti Bapak Ibu, tetapi mungkin lebih bahasa disempurnakan. Jadi ini adalah penyempurnaan daripada kurikulum sebelumnya, di mana di dalam P5 sudah tidak ada, tetapi ada penyempurnaannya. Sebentar kita jelaskan juga di akhir. Terus ada kegiatan ekskul pramuka wajib, itu sudah tersirat di dalam. Terus beban kerja guru itu juga sudah diatur dalam Permendikbud nomor 13. Terus yang paling penting adalah ini, pembelajaran mendalam. Ini adalah program prioritas penting dari Kemendikbud. Untuk itu sebelum kita masuk dalam program penerapan pembelajaran mendalam, saya kembali dulu kepada pola pikir adalah segalanya. Pola pikir itu adalah mempengaruhi sebuah tindakan. Jika pola pikir kita berpikir yang positif, maka tindakannya pasti akan menghasilkan yang positif, yang baik. Kalau kita berada di pola pikir tetap, berarti kita menghindar, menyerah, serangan dan ancaman. Itu adalah
tetapi sejatinya kita harus berada di pola pikir bertumbuh. Berarti kalau kita berada di sini, kita harus siap untuk menerima, bahwa pembelajaran mendalam ini harus kita terima. Kita masuk saja ke pembelajaran mendalam. Sedikit saya kaitkan itu pola pikir supaya dengan adanya gambaran tadi terkait dengan pola pikir yang saya jelaskan bisa memberikan refleksi bagi kita bahwa pentingnya growth mindset bagi kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Jadi itu sedikit gambaran tadi bagaimana kita bisa menerima pembelajaran mendalam kalau pola pikir kita masih berada pada fixed mindset. Pasti yang kita terima ini tidak bisa tercerna dengan baik karena pola pikir kita tidak mau berusaha. Dia hanya sebatas menerima tetapi tidak ada langkah untuk selanjutnya. Ini adalah prinsip pembelajaran seperti yang kita jelaskan tadi. Sudah paham Miki? Ada yang 3 gambarannya. Kalau kita sudah kuasai ini kerangka pembelajaran, ada 4 tadi. Yakin Kak? Ada di gambaran tak bisa Miki perlahan-lahan nanti mengamati. Lanjut untuk berkesadaran. Yang mendalam ada 3: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, bagaimana yang dimaksud berkesadaran? Seperti yang saya jelaskan tadi, berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran yang penuh untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Sepertinya siswa dalam kelas kalau aktifnya itu berarti ada nih respon, ada nih timbal balik antara guru dan siswa karena sudah mulai mereka bisa mengembangkan strategi belajarnya. Jadi tersebut ya, jadi tergantungnya kebutuhannya, tapi untuk secara umumnya itu tadi di awal tahun ajaran baru atau di awal semester juga atau di awal bab baru ya kita ini belajar itu seperti itu. Iya, terima kasih bagus sekali. Ada yang lain atau sudah mewakili? Ada yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami mengenai asesmen dalam setiap pertemuan pada dalam proses identifikasi peserta didik itu, asesmen yang pertama yaitu tentang peserta didik, bagaimana mengenali kesiapan siswa. Bertanya salah satu asesmen yang pertama, bagaimana perasaan siswa itu termasuk asesmen awal saat memulai pembelajaran. Kita tahu kondisi siswa dengan misalnya apakah anak bahagia hari ini dengan menaikkan jempol, tidak bahagia menurunkan jempol, itu termasuk asesmen pada setiap pembelajaran. Serta untuk mengetahui pengetahuan siswa hari ini dengan pelajaran sebelumnya itu termasuk asesmen awal. Saya kira sedikit seperti itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati snack, untuk di materi kedua ini kita akan membahas tentang sistem penjaminan mutu internal atau SPNI. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa melihat judul di atas, SPNI ini adalah kalau anak-anak bilang pelajaran berulang. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020 ini sudah pernah kita lakukan di awal-awalnya sekolah model, kemudian mengimbas ke sekolah imbas untuk membuat juga ini semacam struktur atau alat yang membantu kita dalam penyusunan rencana kerja. Di dalam SPM ini sudah ada undang-undangnya. Di pasal 31 ayat 1 ini adalah dasarnya. Kemudian undang-undang yang berikutnya adalah tentang sistem pendidikan nasional, yang dimana undang-undang ini ditetapkan di tahun 2003. Di antaranya ada di pasal 5, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian ada di pasal 11 juga tentang pendidikan bermutu, dan di pasal 1 sendiri itu tentang standar nasional pendidikan. Itu merupakan kriteria minimal. Maaf, saya tidak bisa lihatkan. Kemudian di sini ada komitmen
Kalau di sini masih ada saya lihat yang di tempel-tempel ada pernyataan komitmen tentang Adhiatim SPMI. Di sini komitmen dalam memberikan pendidikan yang berkualitas itu tercermin dalam visi dan misi Kemendikdasmen Cipta Pemerintah. Jadi ada di sini RPJMN dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Di sini asta ciptanya itu visinya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui pembentukan sumber daya manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini, kita lihat kemarin itu kayak titik-titik di atas. Ini adalah prestasinya Indonesia yang dicapai dalam literasi dan numerasi. Ini yang sebelah atas. Yang sebelah sini adalah belum mencapai tingkat kompetensi minimum dalam literasi. Jadi untuk tingkat SD sendiri ada 4 dari 10, berarti masih ada 4 murid yang belum mencapai tingkat kompetensi minimum dalam literasi. Sedangkan untuk numerasinya masih sama, ada 4 dari 10. Kemudian untuk SMP sendiri sama, masih ada 4 dari 10 yang belum mencapai tingkat kompetensi minimum literasi dan numerasi. Untuk SMA, kalau yang literasinya masih ada 3 dari 10, untuk numerasinya itu masih ada 4 dari 10 yang belum mencapai tingkat kompetensi minimum. Sedangkan kalau kita lihat di sini nih, mulai dari skor membaca, tapi skor ini belum sampai ke 80-an, sedangkan yang baik itu 80-an. Kita termasuk baik, tapi masih ada di bawah skor 80. Kemudian standar nasional pendidikan kembali digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, tadinya kalau kita melihat standar kualitas pendidikan, kita kan berdasarkan rapor mutu pendidikan. Kalau dulu kita pakai 8 standar, kalau di rapor mutu ada berapa standar situ penilaian, termasuk literasi numerasi. Ada berapa? Jadi kalau dulu di SPMI ada 8 standar. Mulai kita lihat ada standar lulusan, kemudian ada standar proses penilaian misi, kemudian ada sarana prasarana, PTK, dan pembiayaan. Kenapa kita kembali ke SPM ini? Hasil rapor mutu apakah dia masuk dalam standar kompetensi lulusan, apakah dia masuk di dalam proses pembelajaran, atau dia masuk di dalam pengelolaan. Ini sangat membantu kita nanti ketika kita menyusun RKT. RKT nanti yang menjadi dasar kita untuk membuat karkas. Nah, kalau kita lihat kenapa disandingkan, ini kan hasil rapor mutu Pak. Kita lihat hasil rapor mutu Pak. Nanti kita sandingkan atau kita bisa konversi dia ke dalam 8 standar ini. Jadi nanti proses pembuatannya ini kita lihat. Ini sistem penjaringan internal. Jadi bukan kita mau flashback untuk kembali ke masa lampau, tetapi ini yang dijadikan alat untuk membantu kita di dalam memetakan nanti standar-standar yang dibutuhkan untuk pemenuhan karkas rencana kerja nanti. Jadi rencana kerjanya bisa di rencana kerja tahunan, bisa nanti di rencana kerja jangka menengah yang 4 tahun. Di sini apa saja yang diperlukan atau yang perlu dilakukan di tingkat satuan pendidikan? Yang pertama, kalau dulu kita menganalisis masalah dan akar masalah, ini kita lihat dari hasil EDS, evaluasi diri sekolah. Kalau sekarang dari mana kita evaluasi ini? Dari hasil rapor mutu atau rapor pendidikan. Yang kedua, setelah menganalisis kita menyusun rekomendasi solusi berdasarkan analisis masalah. Setelah kita lakukan ini, kemudian sekolah melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi. Jadi kembali di prosesnya seperti di rapor pendidikan dulu. Kemudian yang terakhir, sekolah melakukan perbaikan standar melalui sistem penjaminan mutu internal. Jadi dari
jelas kalau di rapor itu kan numerasi, literasi, kemudian ada kebinekaan, apalagi kemudian nanti SPM ini ditetapkan oleh satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Jadi kalau di sini diajak mulai melakukan identifikasi masalah dan analisis akar masalah. Tadi saya bilang dimulai dari rekomendasi keseluruhan, bukan di rapor untuk pendidikan Kak. Kita lihat rekomendasi keseluruhan. Ada di situ semua aspek yang perlu diperbaiki ada di situ. Tapi untuk RKTK biasa tahunan kita lihatnya di rekomendasi prioritas. Jadi yang mau kita buat nanti ada di rekomendasi prioritas. Kemudian lanjutkan perencanaan berdasarkan identifikasi masalah dan akar masalah. Kalau sudah dari situ kita memilih rekomendasi prioritas, bisa masuk di lembar kerja RKT. Lembar kerja RKT ini jadi untuk flash kembali ke SPM itu dia sebagai alat bantu untuk memetakan kegiatan atau rencana-rencana kerja yang akan kita buat di sekolah Kak untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Kak. Dan ini penerapan strateginya dilakukan oleh satuan pendidikan bersama dengan pengawas berdasarkan data hasil monet. Sama juga dengan yang kita lakukan ada rapor pendidikan yang mengelola dana di sekolah untuk memetakan peningkatan mutu yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk materi saya kurang lebihnya seperti ini. Kalaupun ada kesalahan itu murni dari saya. Kalau ada kekurangan kita saling berbagi, bisa memperbaiki diri. Dan kalaupun ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semua Bapak Ibu hebat. Dari Bapak Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Wilayah Gugus 10, 11, 12 dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru sekalian. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan materi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan populer. Di sini saya berbagi, kalaupun ada yang mempunyai ilmu yang lebih paham dari saya, juga bisa jadi. Baiklah, kita mulai materinya. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu merupakan penguatan dari pendidikan karakter melalui kebiasaan pada satuan pendidikan. Lanjut, regulasi yang terkait penguatan pendidikan karakter itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 3, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berikutnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2045. Berikutnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Melalui berbagai macam teori, membangun kebiasaan yang dengan kebiasaan itu akan terbangun kebiasaan. Dari kebiasaan terbentuk kepribadian. Dari kepribadian terbangun peradaban. Generasi Indonesia hebat seharusnya menjadi generasi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi generasi yang menentukan perubahan, generasi yang memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan bangsa dan negara. Profesor Abdul Muti MPD. Jadi generasi strawberry ini salah satu dalam sasaran untuk penguatan G7KAIH. Ada lagi namanya generasi nokturnal. Generasi nokturnal ini
ada banyak anak-anak generasi muda yang sering kita lihat, generasi yang tidur lambat dan bangun terlambat. Bukan cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa termasuk di dalamnya. Ya, penyebabnya yaitu perubahan pola hidup seperti kebiasaan begadang karena pekerjaan, tugas sekolah, atau bermain games, dan aktif di media sosial. Jadi bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun bisa masuk dalam generasi nokturnal. Semua permasalahan dan tantangan penguatan karakter di Indonesia. Yang pertama yang tadi sudah sebutkan yaitu generasi strawberry atau instan. Yang kedua yaitu narkoba. Yang ketiga obesitas. Yang keempat kecanduan gadget. Yang kelima billion light. Yang keenam gangguan mental. Yang ketujuh pornografi. Ya, ini semua permasalahan dan tantangan penguatan karakter di Indonesia. Proses pembentukan karakter ini yang mau kita laksanakan pada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu pembentukan karakter. Di sini membutuhkan dua, yaitu konsistensi dan kolaborasi. Konsistensi dalam usaha kecil sekalipun akan membuahkan hasil besar. Setiap perubahan yang terjadi itu diawali dengan langkah kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi pembiasaan berulang-ulang. Nah, dari pembiasaan ini menjadi kebiasaan, terus diulang, akhirnya dari kebiasaan menjadi kepribadian. Kalau sudah tertanam di kepribadian, maka akan menjadi peradaban. Mengapa kebiasaan? Karena ini sudah biasa kita lakukan dan kita laksanakan sehari-hari. Contohnya itu pada agama dan kepercayaan. Kebiasaan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Kebiasaan yang berlandaskan nilai-nilai agama dan kepercayaan, bukan sekedar rutinitas, tetapi juga panduan hidup yang didasarkan pada keyakinan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air, menemukan rasa kebangsaan, dan mempererat persatuan antar peserta didik. Yang ketiga, berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk bersyukur, memohon kelancaran pembelajaran, dan memperkuat nilai spiritual dan toleransi antar peserta didik. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa penguatan karakter juga itu masuk di dalam gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler, dan termasuk di dalamnya trida, karya ilmiah, latihan olah bakat atau latihan olah minat, dan keagamaan. Ya, prinsip penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sudah dijelaskan tadi, yaitu penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di mana penuh kesadaran itu peserta didik terlibat secara menyeluruh dalam proses pembelajaran, meningkatkan kesadaran berpikir, perasaan, dan lingkungan sekitarnya. Bermakna, di sini peserta didik dapat memahami materi secara menyeluruh, dapat menghubungkan suatu konsep atau informasi baru yang akan diajarkan dengan konsep atau informasi sebelumnya yang sudah dipahami sampai tahap aplikasi dalam kehidupan nyata. Kemudian berikutnya itu menggembirakan. Peserta didik mempunyai emosi positif yang berhubungan dengan proses pembelajaran, termasuk rasa ingin tahu, semangat, dan motivasi. Jadi ini masuk juga dalam pembelajaran mendalam. Ini tadi sudah. Nah ini panduan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada 2, ada di buku panduan untuk guru dan satuan pendidikan, dan ada panduan untuk orang tua. Jadi nanti filenya di share, bisa kita baca lebih dalam supaya lebih paham lagi. Ini contoh dalam panduan untuk satuan pendidikan. Contohnya bangun pagi. Di dalamnya sudah ada definisi apa itu bangun pagi.
Di dalamnya ada apa peran guru dalam kebiasaan bangun pagi, apa peran satuan pendidikan, apa manfaat positif bangun pagi, bagaimana cara penerapan kebiasaan bangun pagi. Sudah ada tercover di dalam buku panduan untuk satuan pendidikan. Yang ini pertama bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, berikutnya tantangan pagi sehat, memberikan tantangan untuk bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu, lalu memberikan apresiasi bagi yang konsisten dan seterusnya. Nah ini berikut contoh buku harian atau jurnal atau catatan harian seperti ini. Ini contohnya, bisa nanti lebih jelasnya, ini terlalu kecil, ada di buku panduan, bisa Bapak Ibu lihat nanti di dalam buku panduan. Buku harian atau jurnal atau catatan harian adalah alat yang digunakan untuk menulis, mencatat, dan merefleksikan pengalaman hidup, perasaan, serta pemikiran yang muncul dalam keseharian. Bisa berupa penulisan yang terstruktur dan reflektif, tidak sekedar berfungsi untuk mencatat kejadian atau perasaan. Bisa juga ide-ide dan tujuan. Kenapa harus ada buku jurnal? Itu karena untuk memudahkan kita, mudah diimplementasikan dan dijadikan alat kontrol. Kurang dan lebihnya mau diterangkan. Kalau ada teman-teman mau sharing bertanya. Kembalikan dulu pada moderator. Terima kasih Ibu narasumber. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi terakhir, mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi terkait dengan materi yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kayaknya sudah paham semua. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Aplaus karena paham semua nih. Nanti kalau pulang nih ke sekolah dibahaskan lagi sama teman di sekolah. Untuk itu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu coding. Misalnya akan dibawakan oleh Bapak narasumber yang paling hebat dan paling ganteng. Tepuk tangan dulu untuk Bapak narasumber kita. Pasti semangat semuanya ini karena bermanfaat. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru hebat yang saya hormati, rekan-rekan narasumber, narasumber ya? Teman berbagi. Iya, rekan-rekan teman-teman yang telah mengikuti pelatihan ataupun bimtek daripada kegiatan ini selama kurang lebih 3 hari di BBPMK Makassar. Nah nanti sekedar kami infokan bahwa kegiatan ini ada tindak lanjutnya, Ibu ya, Bapak ya. Ada tindak lanjutnya, jadi nanti setelah sambung dulu bututnya mau menyanyi Ibu Guru dulu. Ya, jadi berdiri dulu nih. Kita senam dulu. Ya, kita renggangkan dulu otak kita sambil kita senam otak. Ya, jadi senam otak ini adalah salah satu kegiatan ataupun briefing namanya yang sering saya lakukan kalau ada kegiatan-kegiatan pertemuan seperti itu. Ya, itu saja ya. Yang ini akan juga dalam. Oke,
Oke, coba ya. Jadi nanti ini bisa dipraktekkan di kelas kita. Kan biasanya kalau kita bilang halo, ya kan biasanya hai, iya. Jadi kita iya, oke. Sekali lagi, halo. Oke, terima kasih ya. Karena ancang-ancang ke depan seperti yang dibahas tadi, nanti di rapor pendidikan atau mungkin berubah kembali namanya menjadi rapor mutu. Iya. Iya. Jadi kalau ada waktu nanti, jadi kita 1 kali buat begini triknya. Jadi nanti kalau mau ibu kepala sekolah tak mau seperti Siti, jadi intinya tadi pembelajaran coding dan KA itu tidak wajib I. Jadi dia pilihan, tapi boleh diberlakukan ini tahun kalau mampu I. Iya. Nah nanti kita lihat pembelajaran coding dan KA itu seperti apa. Iya. Jadi salam-salam saja ada yang mau saya sampaikan ini. Iya. Apa tujuannya kita belajar coding? Tidak bisa besar. Apa tujuannya kita belajar coding dan kecerdasan buatan? Karena kan begini, sebelum kita lihat ini Bapak Ibu, dulu itu waktu kita SD tidak akan kau itu guru tak bahwa akan ada nanti itu Gemini, ada nanti itu dikit-dikit saja masih muncul semua. Ya, nah biar apa ditanya itu di Gemini, di ChatGPT, biar terasi adalah nah bahas jelas lengkap. Terasi adalah terbuat dari bidang ini, cara pengolahannya begini-begini. Hebat nah, iya. Padahal kalau dipikir orang tuh yang bikin itu, manusia yang bikin. Makanya dibilang guru itu tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan apapun. Tetapi kalau tidak mau belajar, gantikan Ki. Karena itu anak-anak itu saja SD itu, kelas 4 SD kalau ada soalnya terus ambil HP, Google. Ini. Apalagi di materi kelas 4 itu saya tahun lalu ada itu mencari kata-kata yang tidak mengerti di kamus bahasa Indonesia. Pertama itu tanya ada kamus bahasa Indonesia tak? Nah saya kan itu waktu kuliah simpan semua itu buku 1 lemari di rumah. Ada itu kamus bahasa Indonesia aku begini. Pertama dilirik kamus besar bahasa Indonesia yang paling lengkap itu begitu banget. Nah waktu sekolah kenawatinya bawa. Pulang itu belajar merasa kali yang kami di Google. Jadi sekarang itu kalau ada PR-nya matematika apa Google. Pintar nih, baru kelas 5 ahli ini nakal kalian. Kelas 6 anak-anak kalau ada nakal kelas 6, kelas 5 pintar dia bikin video lebih bagus, lebih cantik videonya daripada kalau kita editing. Apalagi SMP. Kan itu anak saya di SMP 8 waktu itu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Disuruh bikin kayak praktik itu tapi divideokan, nanti itu diedit videonya dikasih cantik, bilang ini saya bikin kok ada aplikasi itu namanya Canva. Dia bilang jangan, pintar semua di teman. Baru tadi videonya cantik, bergerak-gerak, melayang-layang. Saya nanti di campaign, edit satu-satu, madam Kiran Tumpi. Iya, jadi guru tak dulu itu tidak akan sampai pikirannya guru SD tak dulu. Masih ada guru SD itu sekarang masih mengajar. Iya, guru SD itu saya yakin dia tidak akan jangkau bahwa ada nanti ChatGPT, pintar nih anak-anak kerja begini, tidak usah pusing cari rumus, bantu kerja matematikanya. Itu kalau masih kecil adalah begitu dipoto di soal, muncul jawabannya lengkap. Teman saya lalu waktu masih kan itu soalnya kalau dia di UT, kalau ujian kan selesai itu soal matematikanya kan. Teman itu ada 2 orang sering minta tolong kerjakan soal matematika aku ke guru. Bilang dia sini pada sini gitu. Dia bilang lengkap sekali cara menjawab, bilang kayak iya ahlinya. Iya. Jadi kembali ke sini. Apa tujuannya? Untuk yang pertama, tujuannya meningkatkan literasi digital. Yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir komputasional. Itu berpikir komputasional itu kayak berpikir caranya laptop komputer. Pernah di komputer itu banyak sekali file data dan data. Ya apalagi namanya itu dulu di roster ke jadwal kan yang mau dicari. Langsung ambil di situ di sebelah paling kanan roster tertera itu semua. Ya, jadi sistematis dia. R semua yang muncul R di ketik itu muncul R.
semua file yang ada huruf R-nya, baik di depan, di tengah, di belakang. Tambah roster misalnya di laptop, ROM, semua itu kayak begitu dia sistematis itu. Itu cara berpikirnya, tujuannya daripada kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang sebelah merah itu mitos, ada yang anggaplah sebelah kanan itu yang berwarna biru itu fakta. Ini yang kita perlu lihat dulu. Jadi KA itu kecerdasan buatan itu bisa berpikir seperti manusia. Ternyata itu mitos dia. Iya. Faktanya kecerdasan buatan itu menjalankan algoritma, tidak memiliki kesadaran ataupun intuisi. Jadi itu AI, Google, Gemini, ChatGPT kan manusia yang bikin ini. Itu dari perhimpunan data, dia kumpul semua itu data-data di seluruh dunia, kata-kata, bahasa, apa semua, dan itu bisa menerjemahkan. Misalnya bahasa Indonesia diinput, bahasa Indonesia muncul, bisa menerjemahkan begitu semua kata-kata. Ya. Tetapi tidak semua, misalnya kasih masuk di soal di ChatGPT, saya pernah coba itu ada 20 nomor. Saya kasih masuk di ChatGPT itu sudah dijawab, yang ganda. Itu yang benar hanya 14 nomor. 14 nomor. Ada 6 yang salah tembak. Jadi tidak bisa juga dibilang bahwa malaikat sekali itu. 3 metode, 3 langkah. Yeah. Jadi yang pertama ada namanya internet basic, kemudian plugin, kemudian unplugged. Yeah. Salah sebut atau bahasa Inggris ini. Begitu Mami, internet basic. Jadi maksudnya ini coding kecerdasan artifisial bisa diajarkan di sekolah dengan metode ini. Cara ini apa maksudnya ini? Artinya di sekolah ada internet tak lengkap, ada komputer tak banyak memadai, atau gadget tak memadai di sekolah, ya, itu bisa dilakukan dengan cara ini. Kemudian di sekolah kita ada perangkat tak, ada laptop, tetapi tidak ada jaringan internet juga. Kan bisa dibilang nanti, gimana itu di mau patong kok tidak ada jaringan. Tapi ada di laptopnya guru bisa pakai, bisa kalau mungkin. Tapi dilatih dulu. Kamai kita mengajar, miskomunikasi, miskonsepsi anak-anak, lain kita ajar, nggak begitu maksudnya tuh. Jadi mending dulu santai maki sambil pelajari dari luar terokong ki, putus memang di guru kita 2 orang misalnya minimal untuk kelas 5 dan 6 untuk persiapan tahun depan belajar coding. Iya, karena diharapkan di sekolah ada pembelajaran itu. Iya, jadi ini kalau plugin ini ada laptop, ada gadget tapi tidak jaringan. Kayak begini modelnya. Itu di coding internet ini pasti bisa pakai Gemini gitu di. Ya, ini di titik 9. Ada 9 ini kita buka bisa juga pakai ChatGPT. Kalau saya suka ini Gemini karena dia langsung buka Google, kayaknya Gemini ini produk produk resminya Google mungkin. Enggak mau tidak boleh jadi itu mati. Wifi kita tahu kalau ada teman-teman yang tidak ada. Lalat juga. Ada 2024. Tidak bagus jaringannya juga. Tidak, kayak ilas. Ayo kita satu lagi. Mau ambil kopiku dulu Pak. ANBK 2024 bintang 2 kali. Sekolahku. Kamu di sekolah apa? Ini nama anu. Oh. Nama semua. Sekolahku. Bisa dikirimkan di grup itu. Nah, jadi kayak begini. Langsung dia baca itu ada tujuan pembelajaran. Nah, ini lengkap juga alokasi waktu 8 sampai 10 jam pembelajaran, buku teks sumber belajarnya, kegiatan pembelajarannya. Nanti kalau sudah kita buat kayak begini tapi menurut kita masih agak kurang, misalnya bukan begini yang inginkan, saya mau yang kayak begini. Nanti itu kita buat di ada ini. Ada nih. Iya. Ada di grup itu di ya itu namanya prompt.
Nah, simpan dulu itu yang ini yang ada di grup Prof. Kita Ini mesti Pak. kayak begini tuh Prof. Ini diambilnya. Jadi kita bikin di apa namanya di Word kayak begini. Kayak begini modelnya. Prompt untuk perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi nanti ini bisa diupload bentuk file di Gemini untuk membuatkan PRPP. Bisa juga kita kontrol A saja semua ini, baru copy, baru paste di permukaan itu secara manual. Ya kayak begini. Saya adalah seorang guru kelas 4 di SDN 49, SDN 50 Saukiku misalnya, Kota Palopo. Tolong buatkan saya merencanakan pembelajaran mendalam mata pelajaran matematika, materinya bilangan caca sampai 10.000 misalnya, dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah, nah ini tujuan pembelajarannya, kalau ada, kalau tidak ada jangan dulu, nanti kita baca sendiri gitu. Iya, kalau belum tahu apa tujuan pembelajaran kita, atau kita ketik dari buku tak. Dari buku Pakistan misalnya, model pembelajaran yang ingin saya gunakan adalah PGBL, PBL misalnya kan? Iya, jelaskan jadi itu. Kemudian pembelajaran yang disajikan, kalau mungkin satu bab, kalau mungkin cepat begini, itu kan, iya itu kan di buku tak misalnya satu semester itu 5 bab. Bikin bagi itu 5 bab, berapa bulan mau kita ajarkan, kan misalnya 5 bulan untuk mengajar. Semester 1 berarti itu matematika 1 bab itu 1 bulan. Iya, 1 bulan itu berapa jam pembelajaran? Tulis di situ. Jadi kita tulis di sini. Buatkan saya rencana pembelajaran mendalam bab bilangan bab 1 bilangan caca sampai 10.000 untuk sekian kali pertemuan. Misalnya 12 kali 35 menit. Jadi 1 bulan itu lagi nanti. Lengkap nanti. Tulis model pembelajarannya, model project misalnya, atau PBL, atau problem, atau apa semua. Kayak begini, durasinya sekian, pertemuannya terdiri 3 jam pembelajaran, satu kali pertemuan 5 jam pembelajaran misalnya. Jadi langsung bagi nanti itu pertemuan. Ya kayak begini. Kemudian ada di grup K3S ini dikirim Ibu Dita tadi. Nah, kalau pembelajarannya numerasi kayak begini, ini literasi, kita mau yang aneh. Tulis juga di dalamnya. Kalau saya tambah lagi pembelajaran mendalam dengan memuat pengalaman belajar ini yang ada 3 itu tadi, memahami, merefleksi, dan mengaplikasi, dan memuat 3 prinsip pembelajaran mendalam. Tambah itu memuat 3 prinsip pembelajaran. Jangan langsung yang karena pusing gitu, tiba-tiba langsung muncul dia. Iya, memuat pembelajaran mendalam dengan 3 prinsip, yaitu bermakna, berkesadaran, menyenangkan. Ketik semua ini. Iya, ketik semua ini baru copy, baru upload di situan, baru kasih paste di situ permintaan nanti. Iya, sekian kali pertemuan. Nah, kalau kayak model project kemarin saya buat ini. Contoh saya punya yang itu yang saya buat lalu saya simpan. Bisa nanti kita copy itu hasilnya baru upload di Google Doc. Dia mesti pakai Word nanti di Google Doc supaya ini saya buat dengan deskripsi yang kayak kemarin itu. Ini sebenarnya. Ini bisa besar lagi sedikit. Ya jadi ini bukan saya yang rancang ini, susunannya bilang
nama sekolah ini begini modelnya, langsung dia bikinkan ini 5 kali 3 jam pembelajaran, 15 jam pembelajaran. Tujuan pembelajaran namanya sendiri. Lihat ini tujuan pembelajarannya, langsung membaca dia, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Baru dari yang nanti penguji kalau PPG yang ini tujuan pembelajarannya, nanti kamu bilang PP pembelajaran mendalam ini jangan tidak perlu diperiksa langsung. Bolos. Nah, kemudian karena ini PJBL proyek, langsung dia buatkan begini gambaran proyek apa, harga pertemuan pokok. Iya, mungkin untuk kegiatan hari ini kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kegiatan ini akan ditutup oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pemateri kita yang kelima. Kita beri dulu aplaus untuk semua pemateri kita hari ini. Luar biasa, yang pastinya kita semua mendapat ilmu baru lagi dari kelima pemateri kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan berbagi untuk kita semuanya. Ada kode keras tadi dari pemateri terakhir bahwa dia mau mengadakan kalau masih kurang atau dari ilmu yang kita dapatkan kan ada penimbasan dilakukan untuk di sekolahnya ya Pak. Itu diadakan di Depris, tapi kita uang tidak bisa membayarkan kita. Jadi seperti itu. Jadi ini kita tidak belajar sampai di sini saja, tetapi kita harus mengimbaskan kembali di sekolah. Ini amanah yang disampaikan kepala sekolah tadi itu sama kepala sekolah tadi juga datang di sini. Apa yang kita dapatkan hari ini itu besok sudah bisa tersampaikan di sekolah masing-masing. Itu tujuannya. Kenapa kita dari 15 sekolah ini 4 sekolah itu dia adalah sekolah sasaran. Lah kita 11 sekolah ini syukurlah kita ada 4 kepala sekolah yang pergi ke Makassar untuk STM-nya ini. Inilah yang berbagi ilmu ke kita sehingga apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa imbaskan kepada teman-teman kita di sekolah. Artinya apa Bapak Ibu, ini tadi seperti pemateri katakan, kita tidak boleh berhenti belajar, tetapi terus belajar. Belum selesai modul ajar dipahami, datang lagi yang baru. Jadi itu kita sebagai guru profesional tidak boleh selalu banyak alasan. Jangan sudah double media kita itu. Jadi harus selalu berpacu dan mencari ilmu, jangan karena bilang selalu alasannya tidak ada, masa tidak ada kita. Nah kita yang profesional semua kita tidak ada di sini yang tidak profesional. Pasti semua double gaji. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Semua kita harus selalu belajar. Untuk itu Bapak Ibu saya mengharapkan kegiatan kita ini diimbaskan kembali ke sekolah. Itu harapan kami dari kegiatan kita pada kesempatan yang kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kegiatan ini. Jika ada yang kurang itu kami sebagai pelaksana di KPDS mengucapkan maaf. Jika ada yang lebih semuanya itu dari Allah. Untuk itu kegiatan hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, aplaus dulu untuk semuanya. Nah, tempat di sini tahu apa bersama.